Prosedur mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kelas 1A sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Artinya, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa bukan berdasarkan putusan hakim yang dipaksakan ke semua pihak, namun masing-masing pihak yang bersengketa dapat merumuskan sendiri solusi yang dapat diterima oleh semua pihak dengan difasilitasi oleh mediator. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan beberapa kelebihan jika proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, yaitu menjaga hubungan baik para pihak yang bersengketa, mempercepat proses penyelesaian sengketa, biaya rendah, memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian yang menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak perlu menempuh upaya hukum seperti banding dan kasasi, bersifat tertutup dan rahasia sehingga reputasi para pihak tetap terjaga, memperluas akses keadilan atau access to justice bagi masyarakat, memberikan peluang yang lebih besar bagi para pihak untuk melaksanakan kesepakatan secara sukarela. Mediasi dapat dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan. Mediasi yang dilakukan di pengadilan berupaya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan proses penyelesaian sengketa melalui proses persidangan, yang dikenal sebagai proses yang panjang, mahal, dan karena memiliki kewenangan memutus, putusan pengadilan dianggap tidak menciptakan win-win solution bagi para pihak. Mahkamah Agung telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Terdapat 4 jenis mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yaitu yang pertama, mediasi wajib, yang kedua, mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara, yang ketiga, mediasi sukarela pada tahap upaya hukum, dan yang keempat, mediasi di luar pengadilan. Mediasi wajib di pengadilan dilaksanakan saat awal persidangan sebelum gugatan dibacakan. Secara garis besar, prosedur mediasi wajib mencakup 3 tahapan mediasi, yaitu yang pertama tahapan pramediasi, yang kedua tahapan proses mediasi, yang ketiga tahapan akhir proses mediasi. Mari kita lihat satu persatu tahapan proses mediasi. Tahapan yang pertama, tahapan pramediasi. Dimulai ketika penggugat untuk menyelesaikan sengketanya mendaftarkan gugatan ke pengadilan yang sesuai dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut pengadilan tersebut. Setelah gugatan terdaftar, pengadilan akan menentukan hari sidang pertama. Kemudian, penggugat dan tergugat akan menerima surat panggilan sidang dari pengadilan. Berdasarkan pasal 17/1 tahun 2016, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim yang memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim pemeriksa perkara juga wajib menjelaskan tentang prosedur mediasi kepada para pihak. Setelahnya, para pihak wajib menandatangani formulir penjelasan mediasi sebagai bukti telah mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang proses mediasi. Kemudian, berdasarkan pasal 20 ayat 1, para pihak diberi waktu 2 hari untuk menunjuk mediator. Mediator yang dipilih harus memiliki sertifikat mediator dan terdaftar di pengadilan setempat. Lalu, berdasarkan pasal 20 ayat 3/1 tahun 2016, jika batas waktu 2 hari berakhir dan masih belum berhasil menunjuk mediator, maka majelis akan menunjuk mediator dari pengadilan, yaitu hakim yang tidak mengadili perkara tersebut. Mediator yang ditunjuk kemudian menetapkan hari dan tanggal pertemuan mediasi. Hal ini diatur dalam pasal 21 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Yang kedua, tahapan proses mediasi. Proses ini berdasarkan pasal 24 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, di mana para pihak kemudian menyerahkan resume perkara dalam jangka waktu 5 hari untuk diserahkan ke mediator, agar mediator dapat memahami permasalahan dari sudut pandang masing-masing pihak yang bersengketa, sehingga membantu mediator dalam proses mediasi. Setelah mediator menetapkan hari sidang mediasi dan menerima resume perkara masing-masing pihak, proses mediasi sudah berjalan. Jangka waktu pelaksanaan mediasi adalah 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Hal ini diatur dalam pasal 24 ayat 2 dan 3 Perma 1 tahun 2016. Berdasarkan pasal 25 Perma 1 tahun 2016, materi perundingan mediasi tidak terbatas pada apa yang tercantum dalam gugatan saja. Bila kesepakatan tercapai untuk materi yang tidak tercantum dalam gugatan, maka penggugat dapat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut. Tujuan dari ini adalah untuk mempermudah para pihak mencapai kesepakatan. Jika dalam proses mediasi dibutuhkan keterangan dari saksi ahli, misalnya untuk penilaian atau penafsiran nilai suatu aset, berdasarkan pasal 26 Perma 1 tahun 2016, maka biaya untuk ahli tersebut ditanggung oleh para pihak dan harus disepakati sebelumnya apakah hasil keterangan dari saksi ahli tersebut mengikat atau tidak. Yang terakhir merupakan tahapan akhir proses mediasi. Berdasarkan pasal 27 Perma 1 tahun 2016, jika proses mediasi berhasil, maka para pihak dapat memilih untuk 1. Membuat kesepakatan perdamaian dan dikuatkan dengan akta perdamaian melalui putusan majelis hakim. 2. Para pihak dapat meminta pencabutan gugatan. 3. Perubahan sebagian gugatan oleh penggugat dan sisa gugatan tetap dilanjutkan dalam proses pengadilan atau yang disebut keberhasilan media sebagian. Kesepakatan sebagian ini diatur dalam pasal 29, 30, 31, dan 32 Perma 1 tahun 2016. Sebaliknya, berdasarkan pasal 32 ayat 1 Perma 1 tahun 2016, jika proses mediasi tidak berhasil, maka mediator akan menyampaikan ke pengadilan berikut dengan alasannya. Beberapa alasan untuk kegagalan proses mediasi antara lain, yang pertama, waktu mediasi habis namun kesepakatan perdamaian tidak tercapai. Yang kedua, tidak adanya itikat baik, yaitu tidak mengajukan atau menanggapi resume perkara dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah. Dan bila mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan pasal 32 ayat 2 Perma 1 tahun 2016, maka mediator akan menyampaikan secara tertulis kepada hakim dengan alasannya. Beberapa alasan mediasi tidak dapat dilaksanakan adalah: yang pertama, melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain. Yang kedua, melibatkan wewenang kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN atau BUMD sepanjang tidak ada persetujuan dari lembaga-lembaga tersebut. Dan yang ketiga, tidak beritikat baik, yaitu tidak hadir dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Menghadiri pertemuan mediasi yang pertama namun tidak menghadiri pada pertemuan berikutnya tanpa alasan yang sah, dan ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah. Patut diingat bahwa itikat baik adalah kunci dalam proses mediasi. Terdapat akibat hukum jika para pihak tidak beritikat baik dalam proses mediasi. Apa akibat hukum bila penggugat tidak beritikat baik? Berdasarkan pasal 22 Perma 1 tahun 2016, penggugat yang tidak beritikat baik, gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima atau NO dan wajib membayar biaya mediasi. Jika tergugat yang tidak beritikat baik, maka tergugat wajib membayar biaya mediasi. Hal ini diatur dalam pasal 23 ayat 4 Perma 1 tahun 2016. Dan bila kedua pihak, baik penggugat dan tergugat, dinyatakan tidak beritikat baik, berdasarkan pasal 23 ayat 8 Perma 1 tahun 2016, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima tanpa penghukuman membayar biaya mediasi. Lalu, bagaimana dengan prosedur melakukan mediasi sukarela? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, proses mediasi sukarela terjadi saat perkara sudah masuk dalam tahap pemeriksaan atau saat upaya hukum. Bagaimana melakukan mediasi saat perkara sudah masuk pemeriksaan perkara? Berdasarkan pasal 33 Perma 1 tahun 2016, para pihak dapat mengajukan permohonan mediasi kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara. Kemudian, ketua majelis hakim segera menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjadi mediator. Para pihak kemudian diberikan waktu paling lama 14 hari untuk melakukan mediasi.
Dan bagaimana pula jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian sedangkan perkara sudah masuk dalam tahap upaya hukum? Patut diingat bahwa upaya perdamaian dapat ditempuh selama sepanjang perkara sudah diputus pada pengadilan tingkat pertama dan belum diputus dalam tahap upaya hukum. Para pihak yang berdamai melalui mediasi mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diteruskan kepada hakim pemeriksa tingkat banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Namun, jika berkas perkara sudah dikirim ke pengadilan tinggi atau bahkan Mahkamah Agung, kesepakatan perdamaian bisa diajukan bersama-sama berkas perkara. Kesepakatan perdamaian ini wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada. Terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, hakim pemeriksa perkara akan menguatkan akta perdamaian paling lama 30 hari sejak diterimanya kesepakatan perdamaian tersebut.